warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang 60 hadis sultaniyah. Kita masuk kepada hadis ke-40 tentang penguasa yang zalim merupakan problem terbesar. Ya, ini hadis ke-40 ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 2155. Bunyinya, innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Ya. Sesungguhnya perkara yang aku takuti atas umatku adalah para penguasa yang menipu atau menyesatkan. Jadi ini adalah kekhawatiran, ketakutan Rasulullah. Ini bukan khabar berita. Ini bukan kabar saja bahwa Rasul itu mengungkapkan perasaannya. Rasul lagi curhat, bukan. Tapi maksudnya kita ini menjadi waspada dan jangan ada kezaliman di antara kita. Jadi kita ini ada tindakan, karena khitab khobar itu kadang bermakna amr. Ya, kita paham misalnya dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu bukan kabar, bukan menceritakan tentang sifat tentang keadaan yang saat itu pujian hanya bagi Allah, tapi menjadi amr, menjadi perintah bagi kita. Menjadi perintah bagi kita untuk selalu memuji Allah. Nah, ini pun bukan curhatnya Rasul, bahwa Rasul takut di antara umat itu adalah apa? Di antara umat Islam, ya, di atas umatku atau atas umatku adalah para penguasa yang menipu, yang menyesatkan. Maksudnya ini adalah memang perhatian bagi kita. Dan kita harusnya menghilangkan kezaliman. Nah, apabila datang seperti itu bagaimana? Nah, ini dia. Ada yang disebut nanti muhasabah. Ada yang disebut dengan muhasabah lil hukam, mengoreksi para penguasa. Bahkan kalau dia telah menyerukan kekufuran, menerapkan hukum kufur bagi syariat Islam, ya, bagi pemerintahan Islam, maka dia harus diganti karena sudah menjadi kekufuran yang sarahatan, yang nyata. Nah, dalam hadis ini tentang bagaimana Rasul itu khawatir adanya penguasa yang sesat, yang menipu manusia. Imam Al-Aini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin yang menyesatkan adalah para pemimpin yang menyerukan bid'ah. Nah, ini dia. Menyerukan dosa dan menyerukan kerusakan. Jadi menyerukan bid'ah, dosa dan kerusakan. Mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya
sehingga mereka sesat, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini bahaya. Pemimpin menyerukan bid'ah. Bid'ah itu jelas tidak boleh. Kita pernah bahas, man amala amilan wa laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Kullu bid'atin dolalatin. Ya, setiap bid'ah itu dolalah. Setiap amal yang tidak ada perintah dari Rasul, maka itu adalah raddun, tertolak. Nah, saat kemudian orang mengatakan kalau gitu yang namanya bid'ah apa? Bid'ah adalah penyimpangan dalam ibadah. Jadi urusan ibadah itu bid'ah. Kalau misalnya ada orang melakukan ibadah, misalnya dia harus wajib melakukan sholat misalnya setiap hari, misalnya nih ya, pokoknya setiap hari Rabu, ya, setiap hari Rabu wajib sholat setelah asar, menjadi wajib. Atau harus ada sholat setelah asar, sholat sunnah, atau sholat setelah zuhur, ya, setiap hari jadikan wajib, dijadikan satu tuntutan yang sudah seharusnya. Mungkin bukan wajib, tetap sunnah, tapi anjuran yang kemudian sangat mendesak bisa jadi. Misalnya dia mengada-ngada adanya sholatnya mungkin benar. Nah, apalagi kalau sholatnya udah nggak benar, ya, ada tambahan ini itu, udah nggak boleh. Nah, ternyata ini untuk apa kata dia? Misalnya untuk menolak bala dan sebagainya. Ini bid'ah ibadah. Atau yang lebih parah lagi adalah misalnya apa? Bikin sesajen. Bikin sesajen untuk menolak bala, menolak gunung meletus. Supaya nggak meletus pakai sesajen. Nggak boleh, bid'ah dalam masalah ibadah. Jadi mengada-ngada dalam masalah ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Ibadah mahdhah, gitu. Ingat nih. Nah, begitu juga yang namanya dosa tentu adalah jarimah. Semua yang melanggar syariat, baik itu juga ibadah tentu maksudnya, dan bukan ibadah, muamalah dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan kejahatan. Ya kan? Dengan pelanggaran syariat. Nah, ada beban dosa bagi orang yang melakukannya. Termasuk juga adalah kerusakan. Kerusakan ini misalnya perbuatan itu mungkin bukannya merusak bukannya suatu perbuatan dosa, perbuatan baik, tapi berefek misalnya merusak. Misalnya menggunduli hutan untuk membuat rumah, yang hutan itu sebagai daerah resapan air di pegunungan, di lereng gunung. Bikin rumahnya bagus nggak buat manusia? Bagus, ya kan? Ya kan? Bikin rumahnya pun menghadap kiblat misalnya, rumahnya pun menutup aurat misalnya, ya kan? Terus juga uang untuk membangun rumahnya pun adalah apa? Uang yang halal misalnya. Tapi dia menempatkan rumahnya di mana? Di daerah lereng pegunungan yang saat itu adalah tempat resapan air, sehingga kalau nanti hujan akan terjadi banjir di bawahnya atau terjadi tanah longsor. Ini perbuatan yang tidak ada masalah awalnya, tapi merusak, jadi dosa juga. Kalau pemimpin menyerukan masalah itu, bid'ah, dosa dan merusak, hancur. Tahu hutan lindung, tahu hutan untuk resapan air, dibikin misalnya kota, ya kan? Akhirnya wilayah sekitarnya banjir. Ini merusak namanya. Pemimpin menyerukan itu, coba. Karena dia nggak ngerti. Makanya dalam Islam harus ada muhasabah lil hukam. Apalagi kalau pemimpin misalnya memindah ibu kota gara-gara pengen apa? Ah, ini dia. Walaupun memindah ibu kota itu menurut syariat Islam
ya boleh-boleh saja. Dulu juga khalifah pindah ibu kota dari Baghdad ke Damaskus, ya tidak masalah juga. Tapi kalau pemindahan itu adalah untuk niat dan maksud tertentu, yang itu adalah kerusakan atau penipuan kepada umat, atau bahkan korupsi, pencurian atau apa saja, sudah. Ini berarti telah berkolaborasi, telah bekerja sama dengan kerusakan, maka pemimpin yang seperti ini bahaya bagi umat. Paham? Nah, jadi mereka itu juga, mereka pemimpin ini dikatakan sebagai orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sesuai keinginannya. Ada orang salah, ya kan, kemudian disuruh membantu keluarganya, membantu anaknya, jadilah dia harusnya misalnya didenda 1 triliun, cuma didenda akhirnya cuma beberapa ratus juta saja misalnya. Harusnya mungkin dendanya besar karena merusak, gara-gara nolongin anaknya, gara-gara kerjasama dengan misalnya perusahaan anaknya, maka saat itu dia misalnya menyimpangkan. Kenapa? Supaya anaknya senang, memperturutkan hawa nafsu. Kalau model begitu, ya, ini pemimpin yang rusak. Nah, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Apalagi dalam masalah ibadah, nggak ngerti dia, menyesatkan rakyatnya. Rakyatnya malah dibiarkan dalam kekufuran dan tadi bid'ah misalnya. Kacau ini. Siapa yang bilang ini? Imam Al-Aini dalam tafsir atau pada saat mensyarah hadis ini. Bukan tafsir ya, syarah terhadap hadis ini. Nah, pada bagian lain, ya maksudnya penjelasan yang lain, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Islam akan hancur oleh tergelincirnya para ulama, orang-orang munafik yang berargumentasi dengan Al-Quran serta kepemimpinan para penguasa yang tersesat. Memang ada hadis ya, hadis dari Rasulullah SAW, ahlaka ummati rojulani, yang menghancurkan umatku itu 2 golongan, kata Rasulullah SAW. Apa? Jahilun muta'abidun wa alimun fajirun. Apa itu? Orang bodoh yang ahli ibadah. Dia ini bodoh, tidak ngerti ilmu, tapi dia ini terus rajin ibadah. Ibadahnya tanpa ilmu. Ini merusak umat. Dibilangin nggak ngerti, dibilangin urusan nggak mau, karena dia katakan saya biasa melakukan ini. Jadi ahli ibadah, tapi bodoh, tidak ada ilmu. Ini merusak umat. Yang kedua kata Rasulullah apa? Ya, wa alimun fajirun, orang alim yang fajir. Alim yang fajir di sini juga termasuk adalah orang-orang yang memegang, ya bukan memegang ya, tadi apa istilahnya itu, keilmuan atau misalnya derajat, ya, keulamaan atau derajat pengajaran kepada umat. Jadi orang yang mengajarkan umat, orang alim, dia fajir. Nah, terus para sahabat nanya, man asyar ya Rasulullah, siapa yang paling bahaya dari 2 golongan itu? Ya kan? Alimun idza fasad, orang alim apabila dia telah berbuat kerusakan. Jadi yang paling bahaya itu orang alim. Kalau ada kiai, ada ulama membolehkan, membiarkan misalnya penguasa, malah melegitimasi penguasa yang bagaimana, yang tadi merusak umat, kata ulama, maka pada saat itu hancur. Dulu daulah khilafah, ya, dulu daulah khilafah Utsmaniyah itu sempat menerapkan undang-undang selain undang-undang syariat Islam, selain daripada syariat Islam. Kenapa? Kok nggak nyala nih? Nyala. Kenapa pada waktu itu? Gara-gara ada Syekhul Islamnya, alim ulamanya pada waktu itu membolehkan. Nah, jadi membolehkan atau mensahkan
boleh kata mereka undang-undang yang bertentangan atau yang tidak sesuai syariat Islam. Akhirnya kekhilafahan hancur berikutnya. Coba bayangin, kalau kata Rasul yang membuat rusak umat ini adalah orang bodoh yang ahli ibadah dan orang alim yang fajir, bayangkan kalau di antara dua golongan ini memimpin umat, tahu dia goblok, tahu dia tolol, nggak kapasitas, kemudian apa? Diangkat jadi pemimpin dan memimpin, akhirnya jadi pemimpin boneka, kacau. Bodoh dia, nggak ngerti apa-apa. Dia bilang nggak boleh jual ke sini karena apa? Menguatkan ini, nggak boleh ekspor misalnya. Lalu kemudian dibantah lagi, wah boleh ekspor, wah oleh siapa? Orang yang lain misalnya. Dia bilang misalnya kan, kita akan meningkat ekonomi kita, tapi nyungsep akhirnya. Kenapa? Karena bodoh, nggak ngerti tentang urusan seharusnya. Atau dia memang pintar, dia menipu umat, bisa jadi dia pintar begitu. Jadi pinternya dia itu ya bodoh, atau memang bodoh beneran. Pemimpin yang kayak gini gimana? Merusak, dan ini yang dikhawatirkan akan pada umat Islam. Kayak hati-hati kita memilih pemimpin ini. Pemimpinan itu sendiri, ya seperti kita bahas ya anak-anak sekalian nih, perhatian, itu termasuk bagian dari garizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Salah satu manifestasinya, mazahirnya itu adalah hubus siyadah, cinta kepada kepemimpinan. Jadi setiap orang itu bisa memimpin. Ingat nih, setiap orang bisa memimpin. Tapi kalau dia memimpin tanpa ilmu, bodoh, dia nggak tahu atau dia licik menyesatkan umat, pinter, alim, tapi kemudian apa? Fajir dia itu. Gimana? Rusak umat ini. Makanya pemimpin kepemimpinan para penguasa yang tersesat, yang menyesatkan, ini kata Umar bin Khattab, rusak ini. Jadi rakyatnya pun jadi rusak semuanya. Gitu. Yang dipimpin pun jadi rusak. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Nah, berikutnya terakhir, jadi penguasa yang dikhawatirkan dari umatku ini adalah pemimpin yang menyesatkan. Ketiga, kesesatan dan kezaliman pemimpin akan dapat mengakibatkan kesesatan dan kerusakan seluruh masyarakat. Karena dicontoh, karena kemudian dia punya perintah, karena dia itu diikuti. Coba, pemimpinnya rusak, pemimpinnya menyesatkan, habis semua. Ya, jadi nggak bisa seperti itu. Ya, pemimpin adalah pihak yang mendapatkan legitimasi untuk menerapkan hukum, menentukan batasan-batasan benar atau salah, baik atau buruk, serta menjaga masyarakat. Jadi legitimasi dia mendapati kepemimpinan untuk menerapkan hukum. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan baiat untuk khalifah, untuk imam, untuk Amirul Mukminin, sebutannya dalam Islam itu khas. Jadi baiat atau sumpah setia atau pengangkatan terhadap mereka, karena ada baiat taat dan baiat iniqad. Baiat taat itu bagi masyarakat umum, atau baiat pengangkatan dia menjadi khalifah, maka pada saat itu dia mendapat legitimasi menjadi pemimpin untuk menerapkan syariat Islam. Hukum Allah dia terapkan, itu dia. Ya, hukum Allah itu dia harus terapkan. Karena apa? Itulah legitimasi dia. Nah, dia jadi pemimpin, maka dialah yang menentukan batasan benar dan salah, baik dan buruk. Karena nggak semua orang itu paham. Rakyatnya ini banyak juga yang nggak ngerti. Coba sekarang aja kan ada pemimpin
yang udah kemudian nggak ketulungan lah, ngeri kita, bahan tertawaan umat, masyarakat, rakyatnya ditertawain, ya kok udah deh, wibawanya nggak ada, salah mulu dalam ngomong, nggak ngerti data, ya kan, memalukan kadang. Ada pemimpin yang kayak gitu tuh, ada. Tapi pada saat itu umatnya tetap ada yang menjadi apa? Pendukungnya, diehardernya, yang orang yang mati-matian, yang nggak mati-mati untuk mendukung orang itu, ada itu. Ya, dulu aja waktu akhir kantor tuh ada itu. Jadi ada yang datang itu waktu itu ke kantor itu, orang utusan dari istrinya Jibril. Oh, coba malaikat Jibril punya istri. Coba bayangin siapa yang ngawinin itu. Siapa penghulunya. Datang. Itu bukan orangnya yang datang, pengikutnya. Coba, pengikutnya datang. Dia datang dari utusan istrinya Jibril alaihissalam. Masya Allah. Coba, itu aja. Istilahnya udah segila begitu aja tetap ada pengikutnya. Ini hati-hati, pemimpin itu ada juga pengikutnya. Ya tadi karena gerizah manusia itu termasuk hubusyadah, gerizatul baqa dia, bagaimana dia berkelompok. Jadi dia tuh mengikuti kelompok-kelompoknya. Jadi dia nanti akan nyaman, dia jadi pemimpin, jadi pengikut. Ada orang yang kemudian menjadi pengikut dari pemimpin tadi. Nah, kalau pemimpinnya rusak, gimana itu ceritanya? Jadi pendukungnya rusak juga, iya kan? Serta menjaga masyarakat ini, iya kan? Jadi mendapat legitimasi, menentukan batasan-batasan dan menjaga masyarakat. Dengan posisinya yang istimewa di tengah-tengah masyarakat itu, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh pemimpin yang zalim pasti juga luar biasa. Luar biasa sekarang ini, coba. Misalnya, ya kan, pemimpin yang zalim ini nggak menerapkan syariat Allah, satu hukum misalnya dia tidak terapkan, hukum rajam tidak dia terapkan, para pezina tidak dia rajam misalnya. Gimana ini? Nah, sudah merajalela itu, ya kan, zina tadi di tengah-tengah masyarakatnya. Paham? Jadi kalau pemimpin itu sudah menyesatkan, maka pada saat itu banyaklah terjadi kerusakan yang meluas. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Tetapi ini mengandung perintah untuk kita, jangan memilih penguasa yang zalim, jangan memilih penguasa yang tidak menerapkan syariat Allah, karena orang yang tidak menerapkan syariat Allah itu pasti zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Nah, ada ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dalam ayat yang lain bahkan lebih tegas lagi, ayat sebelumnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Coba, ya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, merekalah orang yang zalim, fasik ataupun kafir, tergantung berapa tingkatan. Dan itu merusak. Ya kan? Itu yang kata Allah, wa iza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, dia bilang tidak, saya melakukan perbaikan, padahal mereka membuat kerusakan. Nauzubillah, gitu. Paham? Jadi kita nggak boleh punya pemimpin yang zalim, yang bisa menjadi problem besar umat. Silakan, ada pertanyaan atau ada yang dibahas, ditambahkan para asatizah? Halo, ayo, jangan tidur. Untuk sekali. Ya, ada yang ditanyakan? Ngerti semua ya? Paham? Para paham? Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada,
nanti kita lanjutkan lagi. Memang sedikit hadisnya, ya sudah, hadisnya memang satu-satu saja, sabar. Jadi biar supaya terus meresap dan memahami, insyaallah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina